Assalamualaikum ayah dan bunda, keluarga sehat, keuangan lancar, uang bantuan pemerintah 1,2 jutanya udah masuk ke rekening. Pada rangkum film kali ini, saya akan coba membahas film yang tidak kalah menyentuh dengan film yang saya bahas sebelumnya, yaitu The Miracle Worker. Film ini diadaptasi dari kisah nyata seorang penulis dan aktivis bernama Helen Keller yang menjadi buta dan tuli akibat penyakit yang dia derita. Dengan segala kesabaran dan kegigihan guru sekaligus pendampingnya saat itu, yaitu Tante Anne Sullivan, Mbak Helen berhasil menjadi tokoh kemanusiaan yang sangat berpengaruh saat itu. Hingga akhirnya, kisah hidup mereka berdua pun diangkat ke layar lebar pada tahun 1962 dan diproduksi ulang pada tahun 2000. Untuk yang edisi tahun 2000 ini, film ini dibintangi oleh aktor cilik bernama Haley Kate Eisenberg yang berperan sebagai Helen Keller. Bagi ayah dan bunda yang masih asing dengan Mbak Haley ini, dia adalah adik kandung dari aktor papan atas yaitu Jesse Eisenberg yang berperan sebagai seorang tukang sulap di film No You See Me yang mampu mengendalikan hujan dan menjadi musuh dari Superman di film Man of Steel sebagai Lex Luthor. Di usianya yang 8 tahun saat itu, saya salut aja dengan aktingnya Mbak Haley ini di film. Keren banget sumpah, jauh dibandingkan saya yang di usia saat itu cuma bisa minta uang jajan sama ibu dan nyari ikan bilis di peceran. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung saja bahas filmnya. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Dan ini adalah Helen. Diceritakan bahwa Helen Keller adalah anak dari kalangan keluarga yang berpengaruh, merupakan seorang anak yang buta dan tuli. Lahir dari seorang bapak bernama Om Arthur Haji Keller dan Tante Kate Keller. Digambarkan bahwa Helen adalah anak dengan pribadi yang mudah marah, manja, dan kasar karena keterbatasan yang dia miliki. Dalam kesehariannya, untuk menenangkan sikap Helen yang liar, ibunya selalu menyogok Helen dengan sebuah permen seperti pada scan ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk menyembuhkan penyakitnya, diceritakan Helen sendiri sudah dibawa berobat ke beberapa rumah sakit di luar negara bahkan, dan itu tidak membuahkan hasil. Mungkin gerah melihat tingkah liar Helen setiap harinya, ayahnya pun mengusulkan agar Helen dikirimkan ke rumah sakit yang bisa merawatnya dengan baik, tetapi Bunda Helen menolaknya. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kedua orang tuanya tidak mampu memberikan pendidikan moral dikarenakan kondisi Helen yang bisu, tuli, dan buta sehingga Helen dipastikan tidak dapat memahami semua nasihat. Lantas, jika tidak ingin dikirimkan ke rumah sakit, maka kedua orang tua Helen harus mencari cara untuk dapat memperbaiki sifat buruk Helen. Dan akhirnya, ayah Helen memutuskan mengirimkan surat ke Institut Perkin agar mengirimkan seorang pengajar privat untuk mengajari Helen. Maka, dipilihlah Tante Anne Sullivan sebagai pengajar privat Helen dan dengan segera dia berangkat menuju kediaman Helen dengan menggunakan kereta api. Anne dipercaya sebagai pengajar dengan kualifikasi yang tepat dengan kebutuhan Helen saat ini. Bunda Helen pun menjemput Tante Anne di stasiun Gambir menggunakan kereta keraton yang dia miliki bersama dengan adiknya yaitu Jimmy. Di atas kereta, Tante Anne sedikit berbincang-bincang dengan ibu Helen terkait kondisi Helen. Adik ibunya Helen lalu menyinggungnya terkait kebiasaan orang di rumah yang suka menyogok Helen dengan sebuah permen jika ngambek. Mengetahui bahwa komunikasi antara Helen dengan kedua orang tuanya yang buruk, maka Tante Anne memutuskan untuk terlebih dahulu mengajarkan bahasa kepada Helen agar ke depan Helen dapat mempelajari hal-hal lainnya. Lantas ibunya bertanya, gimana caranya Bibi mengajarkan bahasa kepada Helen? Oh, tentu saja aku bisa, kata Tante Anne. Dan ini menjadi pertemuan pertama antara Tante Anne dan Helen. Pembelajaran Helen tentang bahasa pun akhirnya dimulai. Adalah kue dan boneka yang menjadi kata pertama yang diberikan oleh Tante Anne kepada Helen. Tekniknya dengan terlebih dahulu mengajarkan huruf Braille melalui tangan lalu memberikan benda dimaksud kepada Helen. Tidak diduga, Helen mampu mengikuti isyarat tersebut dengan baik. Hanya saja Helen belum mengetahui arti dari kata yang terbentuk dari huruf itu sendiri. Pembelajaran pertama diakhiri dengan dikuncinya Tante Anne oleh Helen. Pada akhirnya, Tante Anne dapat keluar ruangan melalui jendela dan turun tangga dengan dibantu oleh ayahnya Helen. Helen yang sepertinya menganggap Tante Anne sebagai pengganggu, lalu menyembunyikan kunci ruangan di mana dia tadi mengurung Tante, tanpa tahu sebenarnya Tante ada di dekatnya. Scene berlanjut di mana Tante Anne dan Ibu Helen yang sedang membereskan pecahan teko yang Helen lemparkan. Dengan sedikit rasa pesimis, Ibu Helen mengatakan bahwa ejaan Braille yang Tante ajarkan sepertinya susah. Tante Anne pun meyakinkan, kamu bicara sama bayi bukan? Memangnya dia ngerti? Sekarang mah belum, nanti kalau dia sudah punya cukup kosakata pasti bisa. You talk to the baby, don't you? Does she understand what you mean? Not yet, but she will, someday, if she hears enough words. Tante pun yakin kalau Helen anak yang cerdas meskipun pemarah.
Besoknya, keluarga besar Keller pun makan pagi bersama dengan Tante Anna yang juga ikut di dalamnya. Terlihat Helen yang berjalan dari piring satu ke piring lainnya mengambil makanan tanpa dilarang oleh siapapun, meskipun itu dari piring orang tuanya sekalipun. Hingga pada akhirnya Helen tiba di piring Tante Anne dan Tante Anne pun mencegah tangan Helen untuk mengambil makanan dari piringnya. Orang tua Helen dengan wolosnya mengatakan ya Helen mah biasa ngambil makanan sesuka dia. Tidak menyerah, Helen pun terus-menerus berusaha mengambil makanan dari piring Tante Anne. Sikap manja Helen yang dianggap buruk oleh Tante, pada akhirnya Tante meminta semua orang yang berada di meja makan untuk meninggalkan ruangan agar Tante bisa mengajarkan Helen cara makan yang benar. Dan ayah, bunda, dan Mas James akhirnya meninggalkan ruangan. Takut Helen melarikan diri, Tante pun mengunci semua ruangan dan memulai pelajaran. Eng ing eng. Helen yang menarik kursi Tante, menampar Tante, dan Tante pun membalasnya. Helen yang merasa terpojok rupanya mencoba mencari pelindungan, tetapi keluarganya sudah tidak ada di situ. Kejar-kejaran pun terjadi. Helen kabur lewat bawah meja, terus naik ke atas meja, hingga Tante pun menangkapnya. Tante Anna ingin mengajarkan Helen cara makan yang benar, yaitu menggunakan sendok. Cuma gimana ya, karena Helen mungkin sudah keseringan makan nasi lalap, jadi akhirnya lebih enak makan pakai tangan ketimbang pakai sendok. Tidak terasa sarapan pagi sudah bukan pagi lagi, yaitu menjelang makan siang. Terlihat Helen yang sempoyongan nampak ketakutan dengan tindak disiplin yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Lalu dia memeluk ibunya dan kemudian disusul Tante Anna yang mengatakan bahwa Helen sudah bisa makan pakai sendok sendiri dan merapikan serbetnya sendiri. Sedikit kemajuan yang sangat penting dalam membentuk perilaku Helen ke depan. Skin berlanjut di mana Tante Anna yang sedang berada di luar rumah nampaknya sedang berusaha mencari cara agar pengajaran kepada Helen bisa berjalan lebih baik lagi. Oh iya, ayah dan bunda, diceritakan bahwa Tante Anna ini sudah tidak memiliki keluarga ya. Adiknya Jimmy sudah meninggal 12 tahun yang lalu di umur Tante saat itu. Oleh karena itulah Tante mencurahkan seluruh kemampuan yang dia punya untuk menjadikan Helen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah lama berjalan, Tante menemukan sebuah rumah kosong yang nampaknya sudah dijadikan gudang penyimpanan, lalu terbesitlah sebuah ide. Dengan segera Tante pun menemui orang tua Helen dan menyampaikan niatnya untuk menggunakan rumah tersebut. Tante mengatakan tidak ada harapan jika Helen terus berada di rumah ini. Tante Anna pun meminta kedua orang tua Helen untuk mengikutinya ke rumah kecil yang dia maksud. Lalu dia memberikan gambaran kepada orang tua Helen bahwa kemajuan akan hanya terlihat jika Tante bertanggung jawab penuh atas diri Helen. Pada akhirnya ayah Helen pun menyetujui dan memberikan waktu selama 2 minggu kepada Tante untuk melahirkan keajaiban di rumah itu, dan Tante menyetujuinya meskipun menurutnya itu tidak cukup. Helen sengaja dibawa menggunakan kuda bersama kedua orang tuanya agar Helen mengira dia dibawa ke tempat yang sangat jauh di luar kota. 2 jam mereka mengelilingi areal perkebunan supaya perjalanan terasa lebih nyata. Adik-adik mungkin ada yang mau bernyanyi dulu bersama-sama Abi sambil nunggu keretanya sampai. Kereta kuda pun sampai di rumah kecil tersebut. Ya, meskipun sebenarnya rumah itu berada dekat aja sih dengan kediaman Helen. Kemudian orang tua Helen menitipkan Helen kepada Tante Anne dan dimulailah hari-hari di mana Helen hidup hanya berdua bersama dengan Tante Anne. Lagi-lagi drama kejar-kejaran kembali terulang. Malam pun tiba, nampak Helen yang masih marah dengan Tante Anne sampai harus sembunyi di bawah tempat tidur. Pada akhirnya, Tante Anna meminta bantuan Abang Percy untuk mengeluarkan Anne dari tempat persembunyiannya. Lalu Abang Percy diajari oleh Tante Anne bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan Helen. She spells cake, he get cake. Helen mendapatkan kue yang lalu dimakannya, lalu minum susu, terus tidur deh. Esoknya Tante Anne beserta Helen jalan-jalan mengelilingi kebun untuk diperkenalkan dengan berbagai suku kata sembari menunjukkan benda-benda yang dimaksud. Tetapi Helen masih belum memahami benda-benda yang dimaksud meskipun telah dijelaskan menggunakan huruf Braille. Dan tibalah waktu makan siang. Nampak ibu Helen datang untuk menengok putrinya dan berkata kepada Tante Anne bahwa rumah terasa sangat sepi tanpa kehadiran Helen di rumah. Di sini, nampak sikap dari Helen yang sudah menunjukkan kemajuan bahwa dia tidak mau makan kecuali menggunakan sendok. Ibu Helen yang nampak sudah puas dengan kemajuan yang ditunjukkan oleh Helen, tetapi tidak dengan Tante Anne. Tante Anne berkeyakinan bahwa Helen akan memahami lebih dari sekedar kedisiplinan jika telah memahami arti dari banyak kata lainnya yang akan dia pelajari. Tante Anna membutuhkan lebih banyak waktu bersama Helen, namun Ibu Helen sepertinya sudah kepalang kangen hanya memberikan 3 hari tersisa yang dimiliki oleh Tante Anne. Dengan sabar Tante Anne mencoba memaksimalkan 3 hari tersisa yang dia miliki untuk terus memperkenalkan kata demi kata kepada Helen beserta dengan wujud bendanya. Tetapi nampaknya proses memahami Helen tidaklah cukup dengan hanya 3 hari tersebut. Akhirnya waktu penjemputan Helen pun tiba. Ayah Helen menjemputnya, tetapi Tante Anne memohon untuk diberikan kembali waktu
sesuatu untuk mengajari Helen. Ayah Helen yang melihat Helen yang sekarang perilakunya sudah membaik nampak telah puas dengan pekerjaan Tante Anne sejauh ini. Ditambah, Ibu Helen yang juga sudah sangat kangen dengan Helen nampaknya tidak bisa berpisah lebih lama lagi meskipun hanya 1 malam. Tidak mampu menahan kemauan dari kedua orang tua Helen, Tante pun menangis dikarenakan dia sangat ingin melihat Helen mengerti meskipun hanya 1 kata saja. Lalu nampak Ibu Helen yang sudah menunggu hari tersebut segera berlari menghampiri Helen, memeluknya lalu membawanya pulang ke rumah. Dan Tante Anne hanya bisa memandang mereka dari depan rumah dengan penuh rasa bersalah. Tante Anne berpikir Helen akan hanya kembali menjadi buruk jika dia pulang ke rumah di saat perkembangannya seperti sekarang. Adegan lalu berlanjut di mana ayah Helen memberikan gaji pertama Tante Anne sebagai pengasuh Helen. Di tengah pembicaraan mereka, Tante Anne hanya berpesan kepada ayah untuk tidak merusak apa-apa yang telah diajarkan kepada Helen. Dan ayah Helen pun menjawab, "Aku akan mencobanya." Adegan dilanjutkan di mana seluruh keluarga besar Keller menyantap makan malam bersama yang tidak lebih sebagai ajang pembuktian bahwa sifat buruk Helen telah hilang. Tetapi realitanya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh semua orang di sana. Helen kembali bersikap seperti sebelumnya. Helen sepertinya ingin menguji ibunya atas apa saja yang telah dia pelajari sebelumnya bersama dengan Tante Anne, apakah tidak mengapa jika tidak dilakukan di rumah. Terjadi tarik-menarik keputusan antara ibu Helen dengan ayahnya. Ibunya berusaha membela Helen, ayahnya mengkritiknya. Di saat ibu Helen telah menyerahkan Helen kepada Tante Anne, giliran ayahnya yang membela Helen. Apa-apaan sih ini, jadi bingung maunya gimana? Jadi ayah yang tegas sedikit dong. Akhirnya Helen kembali pada kebiasaan makan sebelumnya, yaitu makan dengan tangan dan berusaha makan dari piring orang lain. Tante Anne yang berusaha menahannya, tetapi Helen malah menyiramkan air tepat di baju Tante. Tante menarik Helen keluar untuk menyuruhnya mengisi air yang telah ia tumpahkan. Ayah Helen sempat akan kembali membela Helen, tetapi untungnya di sini Mas Jimmy mencegahnya. Dan dia mengatakan jika kita semua kembali membela Helen, maka Helen lah yang akan terpuruk selamanya. Adegan dilanjutkan di mana Tante dan Helen yang akan mengisi kembali air yang ditumpahkan di sebuah pompa air yang tidak jauh dari rumah. Dan disinilah keajaiban akan dimulai. Sementara Tante Helen memompa dan Helen mengisi air yang mengalir keluar dari mulut pompa ke dalam wadah, tidak diduga, terlihat Helen nampak berpikir dan merasakan wujud air tersebut dengan berusaha menggunakan semua indera yang dia miliki. Dan akhirnya, water atau air menjadi kata pertama yang dipahami oleh Helen. Dan tidak menyiakan rasa ingin tahu Helen yang tiba-tiba muncul, Tante Anne langsung mengajarkan banyak kata dengan perwujudan bendanya yang ada di sekitar rumah, seperti kata tanah dan bunga. Lalu dengan sukacita, Tante Anne berteriak memanggil kedua orang tua Helen dan mengatakan bahwa Helen akhirnya dapat memahami kata demi kata melalui huruf Braille yang diajarkan oleh Tante. Helen akhirnya dapat mengeja kata ibu dan ayah. Duh, ini adegan yang paling mengharukan ya pada film ini. Rasa senang Helen benar-benar tidak bisa digambarkan oleh apapun. Melihat perkembangan ini, Tante Anne pun sampai menangis terharu pada akhirnya. Akhirnya, kata terakhir yang menjadi penutup dari film ini adalah di mana Helen yang bertanya kepada Tante dengan sebutan apa dia akan menyebut Tante Anne, dan Tante Anne menjawab, Yes, teacher. Guru. Helen lantas memberikan sebuah kecupan di wajah Tante dan film pun berakhir. Secara garis besar, film Miracle Worker edisi tahun 2000 ini memiliki jalan cerita yang lebih baik ditonton dibandingkan dengan edisi tahun 1962 ya. Menurut saya, akting Patty Duke terkesan lebih barbar dan agresif begitu dibandingkan dengan yang diperankan oleh Elie Eisenberg. Kesannya udah kayak mau baku hantam aja pakai teriak-teriak terus dengan gestur yang menurut saya terlalu berlebihan. Ya, meskipun kalau urusan prestasi, Patty Duke berhasil memenangkan Academy Award sih saat itu. Berbeda dengan Elie Eisenberg yang lebih kalem, akting butanya nampak natural dan postur tubuh yang sesuai dengan anak berusia 7 tahun pada umumnya. Usia 7 tahun adalah usia di mana Helen Keller sesungguhnya bertemu dengan Annie Sullivan. Berbeda dengan Patty Duke yang memerankan Helen Keller tepat di usia 16 tahun. Tua banget bukan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah lekas berputus asa pada suatu hal dan terus-menerus mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya. Helen yang sudah berusaha berobat ke sana kemari pada usaha kesekiannya lalu dipertemukan dengan Tante Anne yang pada akhirnya terus membersamai Helen Keller hingga akhir hayat Tante Anne. Dan buah dari kesabaran dan rasa cinta Tante Anne kepada Helen menjadikan Helen bisa meraih segala sesuatu yang sebelumnya nampak tidak mungkin. Tetapi menurut saya anugerah yang paling besar di sejarah cerita real mereka berdua adalah umur Tante Anne yang panjang, sehingga bisa menemani Helen hingga lulus kuliah, mendirikan foundation, sampai dapat penghargaan. Gak kebayang saya kalau Tante Anne meninggal duluan sebelum Helen lulus kuliah. Kira-kira apa kedua orang tuanya bisa sesabar Tante Anne yang dalam mendampingi Helen? Ya sudahlah, bersyukur aja, Allah mah baik ya.
Bagi ayah dan bunda di luar sana yang mendapati ujian sekecil yang memiliki keterbatasan dalam hal tertentu, dari hati saya yang paling dalam, saya mendoakan semoga ayah dan bunda senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapinya ya. Yakinlah, pasti ada suatu hikmah yang sudah dipersiapkan oleh Allah yang saat ini kita belum mengetahuinya. Tetap berbaik sangka, karena sesungguhnya prasangka Allah berdasarkan prasangka hambanya itu sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Om Syafa Bersaudara. Saya Bian undur diri dan Assalamualaikum.